Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Riko, Jihan, Syahira, Fanida, Selvi Nur Hidayah, dan Ayati. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengaruh Timur pada Psikologi Transpersonal. Psikologi transpersonal secara harfiah, kata transpersonal berasal dari kata trans, yang artinya melewati, dan kata personal yang artinya pribadi. Transpersonal dalam banyak literatur berarti melewati atau melalui topeng, dengan kata lain melewati tingkat personal. Friedman dan Pappas pada tahun 2006, menurut pendapatnya psikologi transpersonal dibangun dari perspektif psikologis yang berbeda, yang pada umumnya memandang psikologi sebagai suatu yang berguna, namun tak lengkap dan terbatas. Dalam perkembangannya, psikologi transpersonal telah banyak mempengaruhi psikologi pada umumnya, yaitu yang pertama, pada era 1990-an, psikologi dinominasi oleh definisi sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Yang kedua, pada era 2000-an telah berkembang menjadi ilmu tentang pikiran dan perilaku manusia. Yang ketiga, gerakan baru dalam psikologi yang dikenal dengan psikologi positif diduga juga dipengaruhi oleh psikologi transpersonal. Yang keempat, konsep flow yang dikembangkan oleh Mihaly Csikszentmihalyi merupakan fenomena meditasi yang menjadi salah satu topik yang paling populer dalam psikologi transpersonal. Menurut Walsh dan Vaughan, pada tahun 1993 ada 6 konsep yang diuji dalam psikologi transpersonal. Yang pertama, pengalaman puncak. Yang kedua, self-transcendence. Yang ketiga, optimal mental healthy. Yang keempat, spiritual emergency. Yang kelima, developmental spectrum. Dan 6, meditasi. Pendekatan psikologi timur. Menurut Gardner dan Louis Murphy menyimpulkan bahwa psikologi itu pada hakikatnya merupakan suatu reaksi terhadap kehidupan yang dilihat sebagai penuh dengan penderitaan dan kekecewaan. Cara umum untuk mengatasi penderitaan yang dianjurkan oleh psikologi ini adalah disiplin dan kontrol diri yang dapat memberikan kepada orang yang mengupayakannya suatu perasaan ekstase yang tak terbatas dan hanya dapat ditemukan dalam diri yang bebas dari pamrih-pamrih pribadi. Perbedaan dan persamaan dari psikologi Barat dan Timur, yaitu perbedaan besar dalam hal kepercayaan dan pandangan tentang dunia di antara agama-agama yang mengandung psikologi Timur. Namun psikologi itu sendiri tidak terlalu berbeda. Untuk persamaannya, salah satunya yaitu dalam hal penggunaan metode fenomenologis. Semuanya berusaha menggambarkan kodrat pengalaman langsung sang pribadi. Menurut Alan Watts dalam bukunya yang berjudul Psychotherapy East and West pada tahun 1961, ia mengakui bahwa apa yang disebutnya cara-cara pembebasan timur adalah mirip dengan psikoterapi barat. Yakini bahwa keduanya bertujuan mengubah perasaan-perasaan orang terhadap dirinya sendiri serta hubungannya dengan orang-orang lain dan dunia alam. Sebagian besar terapi-terapi barat menangani orang yang mengalami gangguan, sedangkan disiplin-disiplin timur menangani orang-orang yang normal dan memilih penyesuaian sosial yang baik. Para psikolog yang berorientasi transpersonal ini mengurusi gejala-gejala semacam perasaan terpesona dan kesadaran yang mempersatukan,
maka mereka seringkali meminta bimbingan psikologi timur seperti yang dilakukan R.M. Bucks seabad lalu. Salah satu hal yang oleh sejumlah orang dilihat sebagai kekurangan psikologi barat dibandingkan dengan psikologi timur adalah bahwa mereka kurang menyinggung soal aspirasi-aspirasi rohani atau kehidupan religius pada manusia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.